Video gua nge-lag nggak sih di situ, Pak? Kagak, bagus. Enggak ya? Lancar jernih. Iya. Oke, gua mau jadi YouTuber juga gua. Anjay. Enggak. Siapa? Lu? Enggak. Ini apa? Yang dibutuhkan saat ini menurut gue itu kan menjaga ini idealisme, ya enggak? Merawat Iya, ide, benar-benar. kan? Sedangkan iya. dengan keterbatasan yang kita punya kan, dengan kondisi yang semacam ini kan kita nggak bisa ketemu untuk saling diskusi, ya kan? Tukar pikiran, tukar pandangan, ya enggak? Jadi kita manfaatkan ini untuk melakukan itu. Sepakat gue, sepakat. Iya nggak? Kan kelebihannya. Suaranya jelas kan? Jelas, nggak usah ditempel-tempelin. Iya, jadi. Lu kebiasaan soalnya kalau ngomong tempel. Apalagi ini kan bisa di-record, ya nggak? Kalau udah di-record kan bisa bener, kita posting. Kita posting di Instagram, di YouTube, dimanapun. Kalau ada orang mau nonton, kalau enggak ya terserah. Benar. Ya karena itu semua kan galeri kita, ya enggak? Kita pakai untuk menempatkan video-video yang menurut kita kalau suatu saat gue pengen nonton lagi kan tinggal play aja. Dan itu kita persilakan untuk orang lain nonton juga. Kalau mau nonton, kalau nggak mau nonton ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Itu aja kok repot. Iya. Gimana kabar, sehat, Val? Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lu nggak kena corona apa? Enggak lah. Ya kali gue kena. Imun gue kuat, Pak. Anjay. Lu itu relawan juga lu di situ ya? Relawan apaan lu? Iya. Gue kalau relawan sih gue emang dari 2012 aktif di MDMC. Jadi itu, MDMC itu lu dari lama, bukan baru-baru ikut ini aja? Iya udah lama, bukan baru-baru, udah lama. Kan sempat ada artikelnya itu. Gue waktu jadi relawan MDMC ditulis di Indo Relawan. Cuman udah berapa tahun ya, udah 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi database-nya tuh diganti itu. Gue sempat cari lagi linknya, cuman nggak. Tergeser kan lah. Iya kan. Gue tuh aktif di MDMC Dunia Relawan sebenarnya dari 2012. Waktu mulai pertama kali Sinabung erupsi. Itu pun gue iseng-iseng aja. Itu udah mahasiswa loh? Iya. Gue iseng-iseng aja. Enggak, gini tapi. Iya kan? Tapi kan gini, sebenarnya gue waktu itu pertama ketemu lu itu kan di UI kan, gue ya. Kita pertama ketemu itu di UI, stasiun UI, lu ngejemput gue di stasiun waktu kita mau konsolidasi di PNJ apa ya? Iya. Benar. Iya kan, itu. Kan gue taunya lu angkatan 2016, Val. Iya, gue taunya 2015 iya. Gue. 15 ya? 15 lah. Iya, taunya kan pokoknya gue tahu itu lu di bawah gue. Cuman kok waktu ketemu kok anak ini nggak kayak adik tingkat yang lain, kata gue, ini kok agak gede orangnya. Terus kalau ngomong kok nggak yakin gue gitu. Sampai akhirnya lu cerita kalau sudah ikut sidang dari 2008 waktu itu. Kan, gue baru ternyata sidangnya itu iya kan belum tentu sidang itu didapetin pas kuliah doang kan. Iya, benar, pas waktu SMA kan gue aktif di organisasi juga, Pak. Tapi kan dari situ gue baru ngerti ternyata lu sempat kuliah di Unhas juga gitu kan. Iya, dari situ lu kurang ajar kan soal umur. Iya. Kalau bagi gue sih, lu waktu relawan itu setelah di Unhas apa sebelum? Setelah. Jadi kuliah di DO. Pokoknya itu udah gabut itu gua. Jadi selama gabut itu gua nggak tahu mau ngapain kan, gua nunggu juga tes. Saat itu gua nunggu SIMAK UI sama IPDN. Nah daripada gua nggak ngapa-ngapain kan, gua ngeliat bencana sana sini. Awalnya sih banjir Jakarta sih itu. Iya. Terus gua coba cari-cari link. Awalnya komunitas doang, teman-teman pendakian. Asesmen kebencanaan di banjir Jakarta sama Bekasi itu sampai Babelan. Cuman
pas juga bersamaan erupsi Gunung Sinabung tuh. Nah, daripada gue mikir kan gue nggak tahu mau ngapain nih kan, daripada gabut, mending gue coba untuk memanfaatkan apa yang gue bisa gitu. Nah, pada saat itu dari segi materi gue belum bisa ngebantu banyak kan. Ya udah, gue punya tenaga nih, gue masih kuat, masih semangat, dan gue pengen coba untuk keluar dari zona nyaman gue pengen tantangan baru. Akhirnya ya udah, gue berangkat tuh. Gue ingat banget, gue berangkat dapat pesawat itu lagi promo Lion Air, gope bayangin tuh. Dari Jakarta ke Kuala Namu itu belum diresmiin. Pokoknya gue datang 2 hari sebelum SBY datang ke Kuala Namu untuk ngeresmiin Bandara Kuala Namu di Medan. Itu Nah, gue 2012 ya? berangkat 2012 ya, 2012. Nah, terus Terus? gue iseng aja kan, gue beli tiket berdua sama teman gue tuh, terus gue berangkat ke sana. Gue nggak tahu di sana mau kemana. Akhirnya pas di ruang tunggu pesawat, gue setting dulu, waktu masih zamannya Twitter kan itu, masih rame-ramenya banget Twitter. Gue setting, akhirnya gue dapet MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Nah, di situ gue hubungin, Bang, saya datang mau membantu asesmen jadi relawan di sana, kan, mau jadi volunteer. Oh, boleh Bang. Kapan berangkatnya? Ini saya udah di bandara, di ruang tunggu. Mau berangkat ke Medan. Jam berapa nyampe Medannya? Jam 11:30-an. Pesawatnya jam 12. Nyampe situ lah ya, 11:30-an lah. Ya udah. Akhirnya, alhamdulillah tuh. Karena niatnya baik ya. Akhirnya gue diketemu juga sama orang yang baik. Berarti dijemput tuh pakai ambulans. Lu berangkat itu lu belum jadi relawan? Belum jadi anggota? Belum. Oh, belum berangkat nekat aja lu? Itu gue nekat aja. Makanya di artikel yang Indo Relawan tulis itu, berbekal tekad dan nekat, Rivaldi jadi relawan di Gunung Sinabung. Karena memang niatnya daripada gue nggak ngapa-ngapain kan, gue bangun tidur keluar ke sana sini ngabisin duit, mending gue ngabisin tenaga untuk hal yang baik. Oh, luar biasa kan. Jago juga lo pencitraan si Ake. Nggak gitu. Yang jelas gue nggak main tengah malam sih. Sama sih sebenarnya, berangkatnya doang malam. Gue dijemput tuh pakai ambulans, terus gue diajak ke base camp-nya, ke kantornya cabang Medan. Malam kan, gue diajak dulu keliling-keliling kota Medan. Setelah itu paginya itu gue siap untuk berangkat kan, dari kota Medan ke Banjahe, Tanah Karo itu sekitar 1 jam lebih, ya kan. Tapi kita ketemu dulu sama anak UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, karena kebetulan juga pada kesana semua kan. Nah, pas kesana itu udah tuh gue berangkat ke sana, asesmen dulu pertama, pengobatan gue lihat di medis ini gue kurang cocok lah kan Mercy kan lebih ke medis ya. Medis ini gue kurang cocok, terus anak-anak kedokteran UISU juga lebih fokus ke medis. Nah, itu kan mereka dari kampus itu cuman 1 hari itu doang kasih pengobatan di posko-posko keliling. Nah, mentok sampai sore, gue berpikir masa gue balik ke Medan lagi, gitu kan. Akhirnya gue minta sama pihak Mercy bawa gue ke satu posko yang menurut mereka itu bagus. Iya. Akhirnya gue dibawa ke posko Islamic Center Muhammadiyah, Disaster Management Center Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Itu di SMA di Man di sana di Banjahe. Ya udah, di sana itu gue 3 bulan, gue sampai 4 kali loh berangkat ke sana. Dari pertama kali bencana, kemudian sampai tahap revitalisasi dan sebagainya kan, pasca bencana. Dan makanya gue tahu semua itu permasalahan di sana. Sampai gue juga sempat jadi orang yang berada di belakang pergerakan masyarakat. Kan di sana ada masalah ternyata. Bupatinya itu sempat korupsi dana bantuan. Akhirnya gue sama pemuda-pemuda yang lain di sana itu gue bikin konsolidasi untuk demo pada saat itu. Demo provokator juga lo berarti dulu. Gubernur Bupati Banjahe Tanah Karo. Akhirnya ya udah demo benar turun. Iya. Cuman di sana itu pas gue datang itu lagi zamannya kampanye ya. Kampanye. Ya, jadi bantuan itu banyak banget datang. Dan di sana kalau gue perhatiin dari beberapa kebencanaan yang gue datengin, kayak longsor Pacitan, erupsi Gunung Agung Bali, banjir Jogja, tsunami Palu, gempa Lombok. Di sana itu paling lucu menurut gue. Lucunya tapi kenapa? Kasihan juga sebenarnya. Karena posisinya semua pemuda-pemuda di sana, relawan-relawan lokal di sana, itu belum pernah sama sekali ngerasain
mitigasi bencana. Kan Sinabung itu 300 tahun tertidur, baru tuh erupsi lagi di 2012. Sampai sekarang masih erupsi terus, sampai Nggak berhenti ya? habis tuh gunung. Nggak berhenti. Cuman isunya bencana nasionalnya yang berhenti, bantuannya berhenti, kepentingan-kepentingan yang bermain di belakang itu juga berhenti. Akhirnya masyarakat sana seolah-olah kayak udah ditinggalkan begitu aja. Habis manis sepah dibuang. Gitu. Iya, pokoknya kasihan lah di sana tuh. Bantuan juga sempat menipis. Jadi ketika misalnya ada di sana kan kita minoritas ya. Kita minoritas di sana, Muslim minoritas di sana. Yang bikin kasihan itu setiap ada bantuan yang masuk, kemana bantuan itu datang. Kalau misalnya kan kalau ini ke masjid atau enggak ke jambur itu atau enggak ke gereja ya. Nah, jadi kemana bantuan datang, ke situ mereka beribadah. Itu yang sempat bikin gua itu karena saking benar-benar krisisnya di sana. Kalau awal-awal nggak ada masalah, tapi terakhir-terakhir di sini 2014-an ke sini itu udah setelah pemilu kelar, setelah semua yang berkampanye kelar, akhirnya ya udah kelar juga bantuan yang masuk. Bahkan terakhir info yang gue dapat, di sana kan tanahnya tanah adat ya, untuk pemindahan relokasinya itu susah, bahkan sampai berantem. Dulu ada yang sampai mati gitu, berantem ribut, sempat dimuat di media nasional kok itu. Tapi itu lu pertama kan di Sinabung itu pertama kali kan lu? Iya, itu pertama kali gue. Nah setelah dari sana gue balik ke Jakarta, akhirnya gue ikut diklat di Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah, MDMC. Tapi gue ngambil karena gue ngeliat potensi Jakarta itu banjir, nggak mungkin gunung kan, nggak mungkin gunung hutan dan sebagainya. Makanya gue ambil diklat yang water rescue. Diklat gue itu di Babelan, Muara Gembong, pelosok. Udah masuk lagi gitu, lewatin kali, masuk tembus laut. Sana gue di diklat. Tapi karena setelah itu gue fokus untuk kuliah, memperbaiki nasib di dunia pendidikan, ya, aktif di kegiatan organisasi di BEM dan sebagainya, gue sempat vakum tuh. Nah, baru lagi kemarin, di Bekasi gue nanya ke pimpinan pusatnya MDMC, di Bekasi ada nggak MDMC? Ini saya mau aktif lagi gitu kan. Oh berarti ternyata vakum selama ini? Muhammadiyah lagi bikin, vakum sekitar 2 tahunan itu. Pokoknya 14, 15, 16, 18 tuh berapa tahunan lah itu gue vakum. Ya udah gue terlibat aktif lagi, sekarang kembali lagi di MDMC. Nah setelah gue pikir-pikir, kayaknya kalau misalnya gue cuman ngikut di organisasi yang udah gede, itu gue kurang tertantang. Nah makanya nih gue sama teman-teman gue yang selama ini sering asesmen barang kebencanaan, gue bikin itulah Pick Up Kebaikan. Iya, lu direkturnya di situ. Gerakan sosial. Enggak, kita enggak sistem direktur, Pak. Ini bukan organisasi yang seperti teman-teman yang lain buat. Kalau gue sih lebih ke pegiatnya aja. Setiap orang punya status yang sama di Pick Up Kebaikan itu. Targetnya ke depannya, kan ini momentumnya COVID ya dan bulan puasa, kita memang benar-benar ngebantu masyarakat untuk menyalurkan kebaikan. Nah, target gue ke depannya itu kita bersepakat untuk mau bikin semacam yayasan amal. Segala jenis kelengkapan administrasinya nanti kita akan yayasan amal sesuaikan dan kita akan atur. Yayasan amal apa tuh? Lu mau jadi zakat juga lo? Atau lebih ke zakat kayak kita bisa? Ke kemanusiaan. Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan itu akan kita garap selama itu bisa kita sanggupi dan menyesuaikan dengan waktu kita gitu. Karena kan kalau menurut gue kan kegiatan kemanusiaan itu kegiatan yang nggak memaksa gitu. Dari segi waktu pun ketika lu bisa ya udah lu ikut. Kalau lu nggak bisa ya udah. Iya. Selama itu sesuai dengan batas kemampuan kita kan, baik dari materi mungkin, waktu sih yang lebih kalau kegiatan-kegiatan kemanusiaan kayak gitu. Gue sih sebenarnya juga banyak tawaran-tawaran. Nggak tahu, nggak dengar. Sebentar. Siapa? Lanjut. Iya.
Intinya sih gitu. Pikat Gue kebaikan tuh namanya. akan kalau passion gue sih emang ke sosial gitu. Gue lebih tertarik memang dari dulu sih. Gue sempat juga ada di komunitas Siapindo, ya Touch for Indonesia. Itu kita lebih ke membantu pendidikan untuk kaum marginal dan lain sebagainya. Emang gue seneng ya passionnya ke hal-hal yang kayak gitu, apalagi ke psikososial dan sebagainya kan. Emang terasa banget gitu loh kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, gue juga mau buat kayak gitu Val Tuh. sebenarnya Val. Cuman gue belum belum ya belum jalan. Belum jalan tuh karena Alhamdulillahnya sih ini kenapa? iya belum jalan karena ya keterbatasan waktu dan aspek lain Itu yang sih. sekarang masih gue punya. Kan kita sedang sama-sama berjuang menyelesaikan apa yang kita mulai kan. Iya. Tapi Apa lu udah sebenarnya gak berjuang lagi apa ya, ya? Val? Gua tetap berjuang lah, pasti tetap Oh iya. berjuang. Iya setelah Itu gua kan sekarang gini loh, gue tuh cuman berusaha untuk mengefektifkan waktu gue sebaik mungkin gitu. Jadi kalau sementara ini kan daring nih sistem perkuliahan, perjuangan untuk bisa lulus, gue tetap itu paling utama pasti. iya. Nah di sela-sela itu kan banyak waktu yang kosong. Nah bagaimana nih mengisi waktu yang kosong itu dengan hal yang bermanfaat? Makanya gue ajak lah teman-teman gue, ayo kita bikin lembaga apa gerakan sosial. Gitu. Wadahnya ini. Itu gue sendiri loh yang pikirin loh. Terus gue ajak teman gue satu, akhirnya banyak lah sekarang, alhamdulillah. Oh ya, Gitu. alhamdulillah. Dan ini sih baru sekitar 2 mingguan. 2 mingguan itu gue bikin, terus gue bikin kegiatan pertama tuh yang berbagi makanan untuk masyarakat. Yang gue bikin open donasi, alhamdulillah terkumpul 80 box yang kita bisa kasih ke masyarakat. Terus part 2-nya sekarang gue bikin lagi nih, untuk santunan duafa dan yatim dan duafa gitu. Fokus ke sembako nanti kita alokasikan ke maaf nih perkampungan pemulung, maaf ya tanda kutip. Nanti kita kasih bantuan seperti itu. Alhamdulillah respon masyarakat, respon teman-teman, respon orang-orang yang kenal gua sering aktif di KSO itu luar biasa banget. Akhirnya donasi-donasinya udah luar biasa banget itu. 2 kegiatan itu udah sekitar 5 jutaan Dapatnya lu dari terkumpul. situ ya. Iya lebih, malah udah lebih gitu. Alhamdulillah karena setiap donatur yang konfirmasi itu selalu pasti bilang begitu, tetap semangat ya Mas untuk menebar kebaikan. Alhamdulillah nggak pernah luntur jiwa-jiwa sosialnya dan ya, itu yang buat gue semakin bersemangat. Berarti ternyata bukan cuma keinginan gue yang mendukung gue untuk bisa berbagi, ternyata orang-orang di sekitar gue juga memperhatikan dan mendukung gue. Gitu. Tapi itu yang bikin beda antara ini yang gue rasain waktu di BEM ya, ketika kita bergerak di politik dan sosial. Meskipun banyak orang bilang itu dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Tapi ada perbedaan ketika kita berjuang di ranah yang kaitannya dengan politik, ya dalam tanda kutip kita demo, aksi di jalanan atau dan lain sebagainya. Dengan kita kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, terus bencana-bencana, itu respon masyarakat terhadap dua kegiatan yang mungkin kita lakukan itu beda loh ketika di politik dan di sosial. Benar. Kalau di gue pun ngerasain kayak gitu. Kalau di politik itu kita masih banyak peluang untuk dihujat. Walaupun kita sudah capek diskusi, kita sudah capek merancang, tapi kalau sosial pasti kita didukung, diucapin terima kasih, ya, diapresiasi. Walaupun ya sebenarnya sama kan, kita berjuang di dua jalan itu kan sama sebenarnya niatannya. Tapi sama aja. Kepuasan yang akhirnya kita dapet itu lebih kena ketika sosial. Kayak yang waktu kita buka di Labuan itu kan. Waktu kita mau pulang itu kan masyarakat kan kayak kita itu, gue kayak ngerasa akhirnya ya gue setelah sekian lama gue bilang memperjuangkan kepentingan rakyat, baru sekarang nih gue kerasa katanya. Karena mereka benar-benar mengucapkan rasa terima kasih mereka. Makasih udah dibantu bang, makasih inilah, makasih itulah, yang itu nggak pernah kita dapat
sebelum mungkin gua sih, kalau lu kan udah sering, karena kan gua SMA itu jauh dari kegiatan-kegiatan begini. Iya, iya. Iya, tapi gini gua mau nanya sama lu Nggak usah udah berapa? jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ke Labuan kan. Ke yang pasar murah mahasiswa aja yang kita Oh bikin iya, kemarin di kampung Heeh, Aquarium. Itu responnya luar benar-benar. biasa kan. Mm-mm. Dan di postingan BMSI, 2 kegiatan itu doang yang Yang sejauh ini gue disudut lihat nggak ada haters, nggak ada haters. nggak disudutkan. Iya. Luar biasa lah itu. Intinya ya memang kan niatnya kita ikhlas kan untuk gerakin itu ya. Insya Allah juga hasil yang kita peroleh dari masyarakat itu benar-benar ikhlas. Benar. Apalagi mereka merasa puas, berterima kasih. Itu masih belum seberapa. Gua waktu di Medan pas mau pulang, itu nenek-nenek semua nangis sama gua. Peluk gua, jangan pulang. Nah, sampai bilang kalau mau pulang, kalau mau datang lagi ke sini silakan datang, nanti kami yang tanggung tiketnya. Bilang nggak tuh? Nenek-nenek itu ya? Orang yang kita bantu. Iya, Orang yang nenek-nenek kita... anak kecil. Gua dekatnya ke gitu. Nanti gua kan sempat di sana juga ngebantu pengungsi yang ketemu di satu pengungsian pacaran beda desa, akhirnya gue bantu mereka nikah. Maharnya itu pakai uang 11.000 yang ada di kantong gua. Saksinya itu Kak Seto pada saat itu. Serius tuh? Serius. Ada semua itu di postingan IG gua. Makanya itu berkesan banget cerita gue di Sinabung. Dan itu yang selalu gue jadiin motivasi untuk bisa bergerak menebar kebaikan di panggilan-panggilan kebaikan lainnya gitu. Ya tadi lu mau nanya apa? Lu ini nggak sih ngerasa hal-hal yang semacam ini sifatnya periodik? Kayak relawan, kayak Periodik. misalnya usia hanya di periode usia sekarang ini. Lu umur berapa sih? Gue mau nanya umur, lu takut kesinggung. Gue 27 am. Nih ya, Kalau gini ya. Di usia kita yang banyak orang sudah mulai masuk ke dunia kerja, ya kan? Sedangkan ya kita, ya lu, ya gua, lu lah sekarang masih aktif di relawan, terus masih berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan kita sama kan. Lu perasaan lu gimana sih kayak gitu? Tapi gue lebih duluan. Sialan. Kalau menurut gue sih nggak ngaruh am. Nggak ngaruhnya kenapa? Umur berapapun mau sekarang gitu loh. Karena mungkin gue itu dihadapin sama rekan-rekan kerja di relawan, orang-orang yang mayoritas semua pekerja sebenarnya. Mayoritas semua pekerja. Gue di MDMC Bekasi, ada yang kerja di Pemkot, Pemda dan sebagainya, ada. Ada yang jadi guru juga, ada yang jadi dosen, dokter rumah sakit, ada. Nah, lagi-lagi di situ kepintarannya mereka untuk mengatur waktu. Makanya tadi gue bilang, kunci utama dari seorang relawan itu adalah ketersediaan waktunya. Makanya gue juga enjoy aja. Gue sampai berpikir ketika pun suatu saat nanti nih gue udah masuk ke dunia kerja, gue udah lulus kuliah, udah masuk ke dunia kerja, gue akan tetap jalanin passion gue sebagai relawan. Jadi batasan umur itu nggak ada. Karena gue lihat di MDMC khususnya ya, itu orang-orang tua semua rata-rata. Udah bapak-bapak lah. Isinya. Anak muda sampai, kan kalau di Muhammadiyah kan itu ada pemuda ya. Ada IMM, ada IPM, ada pemuda dan sebagainya, ada ISIA dan sebagainya. Kemudian PDM-nya, untuk orang-orang yang tuanya kan itu emang seimbang sih dari yang muda sampai tua. Makanya gue biasa aja. Tinggal nanti bagaimana ngatur waktu gue. Nggak ada masalah sih sebenarnya dengan umur, dengan kesibukan nanti ketika misalnya dihadapkan sama dunia kerja dan sebagainya. Ya syukur-syukur kalau ternyata gue bisa kerja di dunia relawan. Karena emang niat gue itu pengen di Basarnas atau enggak di BNPB. Lu nggak pengen di ini, kursi Dewan? Di mana? Nantilah, masih jauh untuk berpikir seperti itu. Tapi lu nggak kepengen? Intinya sih sekarang gue coba sekarang gini ya, prinsip gue coba nebar kebaikan di setiap tempat dimanapun gue berada sebanyak mungkin. Nah syukur-syukur ternyata kalau misalnya memang kebaikan itu bisa ngebawa gue untuk bisa memegang jabatan, bisa membuat lebih baik lagi dari segi kebijakan mungkin, ya udah kenapa enggak? Mungkin itu jalannya kan. Gue sih gitu aja sih. Intinya coba untuk berbuat baik dulu aja lah. Iya. Suka nih gue nih sama orang-orang model-model kayak gini. Jarang gue. Suka, gue cowok, lu cowok. Enggak. Kalau enggak kayak gini kayaknya gue kalau ketemu lu kan lu cuma ngomongin cewek-cewek doang kan biasanya kan. Jarang kan kita ngomongin sesuatu yang sedikit serius begini. Gue itu termasuk orang yang apa ya, susah untuk ditebak kan, serius. Lu mungkin di depan teman-teman gue bercanda begini tapi aduh.
Jadi gimana? Oh iya, thanks banget nih. Gue mau Apa? bikin pengakuan nih sekarang di sini nih. Kenapa? Jadi gini, gue punya temen nih, selama ini selalu ngebangga-banggain Persija. Setiap PSM ketemu Persija, pasti selalu aja PSM dikesampingkan, Persija di nomor satu kan. Padahal dia bukan Iya, asli Jakarta. iya terus Dan hari ini ternyata dia pakai jersey PSM. Jadi lu sebenarnya mendukung siapa, Ham? gini. Ini yang harus kita tanamkan di dunia supporter sepak bola Indonesia, bro. Tadi relawan, sekarang supporter ya. Ya, Oke. ya kalaupun gua mendukung Persija, bukan berarti kan gua benci PSM. Enggak. Kalau gua dukung Tapi Persija, gua cara nggak lu harus ini kadang, jadi benci PSM kan? ya. Iya Mungkin nggak? lagi-lagi momennya aja itu mungkin ya. Momennya Iya. aja pada saat itu kan. Seru Udah nggak aja. usah bahas bola lah. Nggak usah bahas bola, bahas hal-hal kemanusiaan yang lebih urgent aja. Iya, kan lu yang ngajak bahas-bahas bola. Tadi itu intermezzo aja sih. Iya, benar. Tapi gini, Val, kan Iklan aja, iklan. mm, Ah, kan ini corona nih. Corona ini kan membatasi gerak eh, gerak. relawan kemanusiaan kan. Yang biasa mereka gerak di lapangan Ah, kan terbatasi dengan adanya corona.